Sobat Subi semuanya yang sudah join malam hari ini. Ada Neng Eli, ada Neng Anissa. Halo, selamat malam, Sugeng Dalu. Ya, kita bertemu lagi Sobat Subi di malam hari ini ya. Jumat 20 Mei 2022 semoga dalam keadaan baik ya. Cuacanya juga cuaca yang cerah sekali. 1 jam ke depan kita akan sharing-sharing kembali teman-teman ya, Sobat Subi semuanya. Bersama Neng Natasi, hari ini kita akan sharing-sharing seputar sorghum alternatif pangan masa depan ya, yang pastinya bakal menarik banget dan juga pasti bakal bermanfaat banget ya buat kita semuanya. Oke, sebelumnya selamat malam Neng Natasi. Selamat malam, halo Mbak Ika dan teman-teman Subiantik. Terima kasih yang udah join. Oke, apa kabar Neng malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kabar juga Mbak. Oke, Sobat Subi, jadi Neng Natasi ini adalah seorang owner ya. Beliau ini memulai usahanya sejak tahun 2021. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Neng Natasi kepada kita semua profil dari Ataya Sorghum sendiri itu. Silahkan Neng. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Ika dan teman-teman yang udah join hari ini. Perkenalkan, salam kenal. Saya Natasi dari Ataya Sorghum. Jadi Ataya Sorghum itu merupakan suatu bisnis kecil atau UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang memang kita spesialisasinya di produk olahan sorghum gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman, kakak-kakak atau bapak ibu ada yang udah pernah dengar sorghum atau pernah makan sorghum, nah itu kita spesialisasinya di sana untuk membuat produk-produk olahan turunan sorghum gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari Ataya Sorghum sendiri adalah mempromosikan atau mengkampanyekan gerakan makan sorghum kepada generasi muda gitu, karena yang saya tahu gitu ya, teman-teman saya kemudian juga banyak generasi di atas saya, 2 tahun 3 tahun di atas saya juga banyak yang nggak tahu apa itu sorghum gitu. Sorghum itu apa sih, makanan atau apa gitu. Nah makanya Ataya Sorghum mau mengangkat kearifan lokal itu lagi kepada generasi muda terutama di Jakarta, untuk kita tuh tahu loh kalau serealia kita tuh sebenarnya banyak, dan salah satu tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk jadi pangan alternatif itu sorghum gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di slide materi saya. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk pengenalan dari Ataya Sorghum. Terima kasih Mbak. Oke, keren banget nih Neng Natasi. Oke, Sobat Subi, sedikit tadi penjelasan tentang sorghum ya. Jadi untuk sorghum sendiri adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Sorghum mengandung 3 jenis karbohidrat, yaitu pati, gula terlarut, dan serat. Kandungan gula terlarut pada sorghum sendiri terdiri dari sulkosa, glukosa, fruktosa, dan maltosa. Sorghum juga mengandung serat tidak larut air atau serat kasar dan serat pangan, masing-masing sebesar 6,5% sampai 7,9% dan 1,1% sampai 1,23%. Itu untuk penjelasan sedikit, mungkin kalau nanti ada yang kurang betul boleh dibenarkan nanti ya oleh Neng Natasi. Dan buat Sobat Subi semuanya di sini yang mungkin nanti ada pertanyaan ya mengenai materi yang malam hari ini akan disampaikan oleh Neng Natasi, silakan bisa langsung ditanyakan saja ya via room chat. Nanti akan saya bantu bacakan, dari Neng Natasi akan bantu menjawabnya. Oke, Sobat Subi semuanya, tanpa berlama-lama lagi silakan kepada Neng Natasi untuk langsung saja memaparkan materinya. Silakan Neng. Baik, terima kasih Mbak Ika dan teman-teman semua. Selamat malam ya, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktu hadir di webinar kita malam hari ini. Oke, sebentar saya coba share screen. Oke. Ya, apakah udah tampil presentasi saya? Oke, sudah muncul Neng. Ya, oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya Natasi dari Ataya Sorghum. Di room kita juga ada beberapa tim dari Ataya Sorghum juga ya.
Oke, di sini saya akan sebenarnya lebih ke sharing ya, lebih ke sharing, kemudian juga saya tidak akan menjelaskan secara detail karena sebenarnya basic saya juga bukan dari pertanian atau bukan dari kesehatan ya, karena nanti akan mengupas sedikit seputar kesehatan juga. Jadi saya di sini lebih ke praktisi karena kita punya usaha sorghum dan saya juga berkecimpung di pertaniannya, atau bisa dibilang saya petani sorghum Jakarta gitu. Nah ini judul yang kita angkat untuk webinar kali ini adalah sorghum alternatif pangan di masa depan. Nah ini ya sebenarnya kita akan lihat dulu nih kilas balik. Sebenarnya tanaman pangan yang umum dikonsumsi di Indonesia tuh apa aja sih? Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu ya. Ada padi, jagung, dan kedelai atau pajale di ini disingkatnya. Nah ini 3 komoditas ini memang yang paling sering banget kita konsumsi sehari-hari. Mulai dari padi, itu dari kita jadikan sebagai nasi yang kita konsumsi tiap hari ya, makan 3 kali sehari pakai nasi. Kemudian jagung juga di sini menjadi komoditas paling tinggi juga di Indonesia karena bahkan dunia karena bisa dijadikan tepung, bisa dijadikan sereal, dan dijadikan berbagai camilan ringan gitu. Kemudian ada kedelai. Nah, di sini kedelai juga sama punya peran penting juga dalam pangan Indonesia maupun dunia. Karena bisa dijadikan sebagai bahan utama untuk pembuatan tempe tahu gitu. Dan itu menjadi lauk sehari-hari masyarakat Indonesia. Karena kita sudah terbiasa dengan kacang-kacangan ya. Jadi pajale ini memang 3 komoditas yang paling sering banget kita konsumsi. Nah, kemudian konsumsi pangan yang paling besar itu adalah beras ya. Ini mohon maaf tulisannya Indonesia, ini harusnya Indonesia. Nah ini konsumsi beras paling besar itu lebih dari 95 kg per kapita per tahun. Kemudian konsumsi terigu ya meningkat tajam 10-18 kg per kapita per tahun. Dan konsumsi pangan lokal lainnya itu relatif kecil. Jadi memang dominan kita tuh konsumsi ya pangan utamanya adalah beras dijadikan nasi gitu. Sementara pangan lokal lainnya relatif kecil seperti jagung, umbi-umbian maupun singkong maupun tanaman serealia. Nah, ini berdasarkan kata data, saya mengambil data dari kata data impor gandum dan meslin pada bulan Januari sampai November 2021 itu tuh tinggi ya. Jadi meslin tuh semacam tepung gandum juga gitu. Jadi kita tuh Indonesia tuh mengimpor gandum dan tepung gandum itu juga cukup tinggi di bulan Januari sampai November. Dan yang paling banyak itu kita mengimpor dari Australia, kemudian dari Ukraina, Kanada, lainnya itu ada juga dari India, Argentina, dan Amerika Serikat. Jadi memang paling banyak tuh kita dari impor dari Australia, kemudian dari Ukraina. Nah, dari Ukraina ini, sementara Ukraina tuh beberapa bulan kemarin lagi ada perang ya antara Rusia dan Ukraina. Nah ini mulai ada efek, pasti akan ada efek dari harga gandum, kemudian dari distribusinya yang akan mengakibatkan ke harga gitu. Jadi Indonesia tuh ketergantungan sekali dengan Ukraina nih salah satunya. Kalau misalnya ini akan punya efek negatif, maka kemungkinan juga pasokan gandum yang ada di Indonesia juga akan terganggu ya, seperti misalnya mie instan kita akan jadi lebih kecil atau harganya jadi mahal, atau tepung terigunya kualitasnya akan seperti apa gitu. Nah itu makanya kita nggak boleh terlalu tergantung dengan impor. Nah kemudian impor beras juga di kuartal di tahun triwulan pertama 2015 sampai triwulan keempat 2021 Indonesia juga banyak mengimpor beras ya. Padahal sebenarnya beras Indonesia tuh nggak kalah enak dibanding beras impor gitu. Tapi sayangnya kita tetap masih harus impor ya karena kebutuhan dari untuk warga negara asing, kemudian perhotelan dan beberapa ya pariwisata seperti itu. Dan faktanya impor beras di Indonesia itu pada bulan September dan Desember tahun 2021 itu menyambat 114,45 ribu ton senilai 51,76 juta US dollar. Kemudian ya hal itu meningkat ya 24,4% dibanding triwulan sebelumnya, hanya 92 ribu ton.
Dan pada tahun 2016 nih Indonesia sempat tercatat sebagai pengimpor beras terbesar mencapai 981,99 ribu ton atau 401 juta US dollar. Dan itu sayang banget ya, kenapa kita harus impor. Kita sebagai warga negara ya, saya pasti punya pertanyaannya, kenapa pemerintah mengimpor gitu, apa alasannya, apakah kebutuhan kita apakah ketersediaan sawah di Indonesia itu nggak cukup atau seperti apa, itu kita nggak tahu. Dan memang harusnya ada audiensi dengan pihak kementerian ya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat gitu. Nah, tapi itulah faktanya. Dan akhirnya ketika kita mengkonsumsi hanya satu panganan gitu ya, diseragamkan akhirnya semua makan beras dan kurangnya diversifikasi, maka terjadilah penyakit-penyakit pada manusia gitu ya, terutama pada anak, yaitu penyakit stunting. Penyakit stunting itu penyakit kekurangan gizi ya atau kekerdilan gitu. Jadi umumnya rentan kepada anak-anak. Jadi mereka tuh tinggi prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi Indonesia. Nah, nanti kita akan lihat angka dari stunting, tinggi badan menurun di Provinsi DKI Jakarta. Ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2021. Ini untuk wilayah DKI Jakarta. Jadi yang paling terendah itu Jakarta Timur 13,3, kemudian disusul Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan yang terakhir Jakarta Utara. Nah, itu di 20,4. Sementara standar dari WHO itu harusnya 20%. Nah, ini kita di Jakarta Utara masih lebih dari 20%, yaitu 20,4 gitu. Tapi kalau misalnya dipukul rata-rata di DKI 16,8. Sebenarnya di bawah 20% rata-rata dari WHO gitu. Dan itu memang masih tetap harus diturunkan karena Presiden Jokowi menargetkan kita bisa turun di 14% gitu. Nah, kemudian untuk tingkat provinsi ini ada ya, dari NTT ini paling tinggi 37,8, kemudian Sulawesi Barat, kemudian juga di Jakarta kita bisa lihat 16,8, itu masih termasuk masih rendah ya. Setelah Bali itu 10,9, tapi lagi-lagi Indonesia masih jika dirata-ratakan masih 24,4%, dan itu masih tinggi, jadi masih harus di bawah 20%. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang menyebabkan pangan kita itu aja gitu. Nah, ini sebenarnya tantangan pangan di Indonesia sih. Karena pertumbuhan populasi kita semakin meningkat, kemudian dinamika urbanisasi dan konversi lahan pertanian juga semakin masif, dan dinamika produksi dan konsumsi juga semakin tinggi, dan adanya perubahan iklim. Nah, ini yang paling terasa ya, perubahan iklim. Dan itu perubahan iklim itu sangat terasa banget kepada para petani. Jadi yang harusnya mereka tanam jagung misalnya, mereka udah harus panen, tapi karena cuacanya berubah jadi musim hujan terus, akhirnya banyak yang gagal panen. Kemudian buah-buahan juga, sawah juga terjadi hama yang mulai aneh-aneh gitu, serangan burung yang bukan pada waktunya dan lain-lain gitu. Nah, itu yang paling terasa banget ada di perubahan iklim juga. Nah, ini akan mengakibatkan implikasi populasi bertambah ya. Kemudian sumber daya lahan juga terbatas. Nah, ini tadi sawah kita semakin sedikit, kebun-kebun kita semakin sedikit, dijadikan perumahan atau jalan raya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang pernah ngelihat di pinggir-pinggir tol yang dulunya itu sawah tapi sekarang berubah jadi perumahan. Nah, itu kan adanya konversi lahan ya. Kemudian iklim yang tidak ramah yang tadi saya sampaikan. Dan pertanyaannya, bagaimana sih kita memenuhi kebutuhan pangan di masa mendatang? Nah, itu nanti akan kita jawab pertanyaannya. Tapi kita balik lagi dulu nih ke sini, ke Indonesia gitu. Sebenarnya Indonesia tuh punya keanekaragaman hayati yang tinggi. Karena kita tuh diapit di antara dua benua dan dua samudra, dan menjadi sumber keragaman hayati karena kita dilewati sama garis Wallace dan Weber. Nah, kemudian juga Indonesia itu dilewati dua cincin api atau ring of fire gitu. Jadi
hutan, lautan kita itu dikelilingi sama cincin api yang mana ketika suatu daerah dilewati cincin api itu pasti daerah itu subur. Nah makanya daerah-daerah yang ada gunung-gunung berapi itu pasti subur, daerah Malang, kemudian Kalimantan, kemudian daerah Jawa, pokoknya daerah-daerah yang dilewati cincin api itu pasti daerahnya subur. Dan Indonesia juga punya 17.000 pulau yang tentunya memiliki spesialisasi botani ya. Spesiasi botani yang banyak. Dan Indonesia juga tinggi akan sumber karbohidratnya. Kita punya 72 varietas. Kemudian punya 100 varietas kacang-kacangan dan 450 varietas buah-buahan. Nah, kenapa kita harus konsumsi sumber pangan lain selain beras dan gandum? Nah, ini kita balik lagi karena agar tidak ada ketergantungan pada saat barang langka atau adanya bencana alam dan peperangan. Jadi kita memang harus punya security food sendiri, food security. Supaya pada saat ada bencana alam atau peperangan atau pandemi, pada saat pandemi kemarin kita tuh nggak kewalahan untuk cari impor di negara lain gitu. Kita punya ketahanan pangan sendiri gitu, dan membiasakan tubuh juga untuk mencerna pangan lainnya dan kebutuhan gizi seimbang bagi kita gitu. Kadang makanya kita makan tapi sebenarnya kayak kok kita makan gitu ya, selalu makan tiga kali sehari tapi kayak badan kita tuh nggak, kurang fit, terus juga kita kayaknya nggak sehat, obesitas. Nah itu mungkin gizinya yang kurang seimbang. Apakah kita makan makanan yang sesuai dengan gizi yang kita butuhkan atau enggak? Nah kadang kita lupa di hal-hal tersebut. Nah padahal sebenarnya diversifikasi pangan kita tuh banyak banget. Dan salah satunya itu adalah tanaman serealia ya, tanaman yang termasuk dalam rumput-rumputan. Nah ini ada padi nih yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian ada jagung, ada gandum. Gandum tuh di sini kita di Indonesia masih impor ya, karena Indonesia belum negara yang iklimnya tuh tidak bisa cocok untuk ditumbuhi gandum. Kemudian ada barley, ada millet, ada jewawut, ada hanjeli, dan ada sorghum. Nah ini sebenarnya tuh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 serealia yang ada di sini aja belum tentu semua udah kita pernah makan ya, belum tentu semua udah pernah kita cobain gitu. Padahal sayang banget kalau misalnya kita tuh nggak pernah nyobain tanaman serealia kita gitu. Padahal kita tuh punya, dan rugi banget kalau misalnya kita belum pernah nyobain makanan-makanan ini gitu. Nah kita sekarang akan coba ngebahas tentang sorghum, salah satunya dari 7 di antara serealia. Nah kita akan bahas tentang sorghum. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah tahu ya sorghum itu apa, terus ada yang udah pernah makan, ada yang udah pernah ngeliat atau pernah nanam. Nah sebenarnya sorghum itu salah satu gen dari 25 spesies tanaman berbunga dari keluarga rumput-rumputan. Nah dia itu disebutnya sebagai tanaman serealia yang dapat digunakan sebagai pangan dan pakan. Pangannya dikonsumsi oleh manusia dan pakan biasanya untuk ternak. Dan sorghum sendiri disebut dengan nama latinnya sorghum bicolor yang berasal dari kawasan subtropik Afrika. Nah dia itu berada di urutan kelima yang tadi Mbak Ika udah sampaikan, setelah gandum, jagung, padi, dan barley. Dan estimasi total produksi dunia tuh tahun 2021 70 juta ton per tahun. Nah sebenarnya kalau misalnya kita menelisik ke ini ya, ke masa lalu, sorghum tuh memang punya kejayaan, punya zaman jaya-jayanya pada saat itu. Pada saat belum banyak orang yang nanam padi di sawah atau belum cetak sawah gitu, daerah-daerah timur memang mereka yang dulunya mengkonsumsi sorghum karena daerahnya kering gitu. Dan di sini ada tercatat di Rumpius tahun 1747 sorghum telah tumbuh di mana-mana di Indes atau di Nusantara sekitar tahun 1645. Udah lama banget ya. Sekalipun tidak banyak lagi menjadi sumber pangan manusia, sorghum menjadi pelindung padi dari serangan burung. Karena alasan itu mereka menyebutnya sebagai ibu dari padi. Nah ini tuh benar banget, dan saya rasakan ya, dan teman-teman Ataya rasakan bahwa ketika kita nanam sorghum tuh burung tuh pada nyamperin, pada makanin, dan itu
yang mungkin digunakan para petani untuk menjaga sawahnya ya. Jadi di pinggir-pinggirannya ditanamin sorghum. Dan pada The History of Java tahun 1817, Raffles menulis sorghum sebagai tanaman populer di lahan kering di Jawa. Selain dikonsumsi sebagai makanan, banyak difermentasi menjadi bahan minuman beralkohol gitu. Karena dia punya sifat alkohol juga, bisa dijadikan semacam wine gitu. Nah, kalau di daerah sendiri banyak banget nama-nama lokal dari sorghum. Kalau di Sunda ada yang bilang gandrum, terus ada yang bilang degem. Kalau di Jawa nih, mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar cantel ya, cantel, jagung pari, jagung mutri. Terus kalau di Madura oncer, Minangkabau gerai. Terus di Bugis namanya bata, kalau di Flores namanya watablolong. Terus kalau di Sumba namanya watarhamu. Di Lembata namanya watar holo, dan kalau di Rote disebut dengan jagung rote. Jadi sebenarnya penamaan lokal sorghum itu beda-beda. Sorghum itu sebenarnya nama umum yang yang disamaratakan semua negara menyebutnya sorghum karena itu nama dari salah satu nama ilmiah sorghum bicolor. Nah, kemudian 4 jenis utama di Indonesia nih berdasarkan pemanfaatannya. Kalau biji sorghum tentu dijadikan pangan ya atau pakan. Kemudian sorghum manis atau seed sorghum itu bisa dijadikan sebagai sirup, alkohol. Kemudian juga sorghum sapu nih memang ada salah satu varietas broom sorghum itu bisa dijadikan sapu, sikat, dan itu udah ada salah satu perusahaan di Indonesia UMKM juga dan udah mengekspor keluar untuk dijual dijadikan sapu dan sikat. Itu untuk jenis varietas tertentu ya, sorghum varietas tertentu. Dan untuk sorghum rumput atau grass sorghum bisa dijadikan pakan ternak. Dan umumnya kalau di Indonesia itu dikenal dengan varietas bioguma 1, 2, 3, terus ada super 1, super 2, suri 3, suri 4, malang, kawali, numbu, samurai hitam, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya syarat tumbuhnya apa sih? Nah, si sorghum sendiri tuh bisa pada lahan relatif kering, tidak perlu irigasi atau tegalan. Jadi dia cocok banget untuk tumbuh di daerah-daerah kering, daerah-daerah yang tropis, seperti daerah Nusa Tenggara Timur, Papua, dan daerah-daerah kering lainnya. Kemudian dia juga tidak membutuhkan curah hujan yang tinggi gitu, dan dia bisa tumbuh di ketinggian 0 sampai 700 meter mdpl gitu. Di Sukabumi masih bisa tumbuh karena tidak terlalu dingin gitu. Kemudian juga jarak tanamnya di sini 75 kali 25 cm. Bisa ditumbuhi 55.000 pohon dalam 1 hektar, atau untuk ukuran 75 kali 20 cm 65.000 per hektar. Dan sorghum sendiri itu bisa sekali tanam itu bisa 3 kali panen. Jadi per 4 bulan tuh kita bisa panen. Panennya tuh hitungannya 105 hari. Kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Gitu. Dan tanaman sorghum juga merupakan tanaman yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim nih. Karena sekarang iklimnya udah mulai acak-acakan nih, kebalik-balik, sorghum tuh bisa beradaptasi di cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Nah, ini ada pemberdayaan petani sorghum juga ya. Jadi kita membantu ketika kita mengkonsumsi pangan sorghum, kita juga telah membantu petani-petani yang ada di daerah gitu. Karena sebenarnya banyak juga sih petani sorghum yang ada di daerah, tapi mungkin karena demand-nya rendah, akhirnya ya banyak yang tidak minat untuk berkecimpung di budidaya sorghum. Dengan kita mengkonsumsi sorghum, kita telah memperdayakan petani sorghum di daerah. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan bertanya lagi nih, sorghum tuh dapat dijadikan apa sih? Nah, ini tuh dua olahan yang benar-benar luar biasa ya. Bisa dimanfaatkan jadi apa aja. Bisa dijadikan nasi tentunya sebagai pengganti beras. Kita bisa mengkonsumsi nasi sorghum setiap hari, setiap kita makan, atau kalau misalnya mau belajar dulu kita bisa mencampur dengan beras nasi yang biasa kita makan gitu. Jadi di mix aja. Kemudian tepung sorghumnya juga bisa dijadikan berbagai macam produk turunan
Gitu, nah yang nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya sebelum kita bahas produk turunan, saya akan jelaskan dulu tentang manfaat sorghum bagi kesehatan. Nah, sebenarnya di sini saya membantu untuk membantu untuk memberitahukan aja bahwa banyak sekali manfaat bagi kesehatan jika kita mengkonsumsi sorghum gitu ya. Tapi saya bukan ahli gizi atau dari bidang kesehatan, jadi mungkin saya tidak secara detail akan menjelaskannya. Tapi sorghum sendiri itu baik untuk kesehatan pencernaan ya, karena dia punya kandungan serat yang tinggi dan berfungsi untuk meningkatkan sistem pencernaan. Kemudian juga dia bagus untuk jantung, karena dia mengikis kolesterol berbahaya. Itu jadi untuk yang punya penyakit jantung ini disarankan untuk mengkonsumsi pangannya sorghum. Kemudian mencegah kanker juga karena dia punya antioksidan yang lebih efektif untuk mengurangi pertumbuhan berbagai jenis kanker termasuk kanker kerongkongan. Kemudian dia juga pengontrol diabetes. Nah, kenapa dibilang pengontrol diabetes? Karena sorghum tuh rasanya tuh nggak manis. Dia tuh plain, rasanya tuh nggak ada rasanya. Jadi kalau kita biasa makan nasi tuh kalau lama-lama dikunyah kan dia manis ya, karena dia punya glukosa. Nah, sementara sorghum tuh nggak punya glukosa, jadi dia rendah sekali gula. Jadi sangat cocok untuk penderita diabetes gitu. Ini banyak juga konsumen Ataya yang dia orang tuanya punya diabetes, akhirnya dia coba untuk beli sekilo 2 kilo beras sorghum ke Ataya dan akhirnya udah mulai terbiasa untuk mengkonsumsi sorghum. Sambil dibarengi mengurangi makan nasi dan diganti dengan beras merah dan sorghum gitu. Kemudian juga mengontrol celiak ya. Celiak itu kayak alergi pada gluten gitu. Jadi ada tuh beberapa teman-teman yang punya alergi celiak, alergi gluten. Jadi dia tuh kulitnya tuh agak-agak ruam, terus juga dia kadang suka mual kalau terlalu sering makan gluten ya atau terigu gitu. Karena terigu atau gandum itu punya unsur gluten dan itu kalau dikonsumsi secara berlebih itu akan punya dampak negatif terhadap tubuh kita. Nah, terus juga sorghum juga punya manfaat untuk kesehatan tulang ya, magnesiumnya tinggi, jadi dapat menyerap kalsium dalam tubuh. Kemudian juga baik untuk perkembangan sel darah merah, karena sorghum mengandung tembaga yang dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi ke dalam tubuh. Apalagi untuk yang menurunkan resiko anemia. Dan tentunya dia juga punya manfaat untuk kestabilan energi karena dia tuh mengandung 28% vitamin B3 atau niacin yang merupakan komponen atau kunci yang berfungsi mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar tubuh gitu. Jadi kita makan sorghum nggak terlalu banyak. Kalau biasa kan kalau kita makan nasi kan banyak ya, suka ngambil banyak. Nah ini makan sedikit aja tuh udah mengenyangkan dan dapat menstabilkan energi. Nah ini kalau misalnya kita bandingkan komposisi gizinya antara sorghum dengan yang lainnya, di sini proteinnya sorghum juga lumayan tinggi ya setelah gandum. Kemudian juga untuk karbohidratnya dia rendah. Sorghum ada di 70,7, sementara kalau beras ada di 76, terus ada di gandum ada di 71, jagung 73, dan jawa 72. Sementara karbohidrat di sorghum itu rendah. Dan di seratnya juga lumayan cukup tinggi. Setelah jawawut ya, jawawut kan termasuk superfood juga. Jawawut, jagung, sorghum, gandum, dan beras. Kemudian juga di abu, dia juga rata-rata ya kalau di abu. Kemudian energi per kalorinya juga cukup rendah, 329 dibanding beras, jagung, gandum, dan jawawut. Nah ini sekarang saya akan coba untuk ini ya nge-sharing aja produk turunan sorghum itu bisa dijadiin apa aja. Nah sorghum itu bisa banget untuk dijadiin bubur seperti bubur kayak bubur ayam juga sebenarnya bisa. Tapi kalau saya nih coba bikin bubur kayak bubur ketan hitam pakai santan, nah itu juga enak. Bubur bayi juga bisa. Kemudian juga bisa diolah jadi pizza, bisa jadi
lupis, karena sorghum juga punya jenis sorghum ketan ya, yang mana dia teksturnya tuh mirip lupis, lengket-lengket gitu, dan itu enak rasanya. Kemudian ada juga bisa dijadiin brownies, pengganti terigu ya, ininya bahan bakunya cookies kering, mie dan pasta juga ada. Tapi sayangnya masih kurang banyak produsen yang memproduksi itu. Gitu. Nah, kemudian juga aneka frozen food juga bisa kita ganti terigunya jadi tepung sorghum dicampur sama sagu atau tepung jagung gitu. Jadi kita coba untuk bikin frozen food yang gluten free. Kemudian juga sorghum bisa dijadikan gula. Nah, gula ini tuh didapat dari batangnya. Jadi jenis sorghum yang sweet sorghum itu batangnya manis. Bisa diolah, diperas ya menjadi gula dan sirup. Gitu. Kemudian juga bisa jadi tempe. Jadi sorghum tuh karena dia bentuknya kayak kacang-kacangan tuh bisa diolah jadi tempe. Saya pernah bikin tempenya, cuman waktu itu masih kurang bagus karena raginya masih kurang oke. Nah ini, tapi teman saya ada juga yang udah pernah nyoba dan itu berhasil. Terus juga bisa jadi pop sorghum atau popcorn juga. Jadi banyak banget deh olahan-olahannya. Gitu. Kemudian Ataya sorghum ya, ini kita masuk ke Ataya sorghum, salah satu usaha saya. Sebenarnya Ataya sorghum itu didirikan atas visi dan misi pengalaman saya waktu saya melakukan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malaka di NTT. Kita tuh sebenarnya visinya mengangkat kearifan lokal ya, pangan sorghum ke anak muda, mempopulerkan gerakan ayo makan sorghum untuk bisa menciptakan produk-produk inovatif ya berbahan dasar sorghum. Kemudian misi kita juga menciptakan makanan kreasi enak, bergizi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Gitu. Teh sorghum punya tujuan ke sana. Dan kita juga punya kebun percontohan di daerah Jakarta Utara dan daerah Jakarta Selatan, ada di Pantai Indah Kapuk dan daerah Jagakarsa. Nah ini ada beberapa contoh foto-foto waktu panen sorghum, terus ada juga foto-foto petani kita, KTH, kelompok tani hutan, dan ada kebun sorghumnya. Nah kemudian produk Ataya sorghum kita tuh menjual beras, tentunya beras sorghum, tepung, cookies, kemudian ada brownies juga, ada minuman sorghum milk brown sugar, terus yang nanti mau kita buat ada mie sorghum nih. Rencananya kita akan kerjasama dengan salah satu balai besar pertanian yang ada di Bogor. Kita mau coba untuk bikin mie sorghum dan pasta, yang mana sebenarnya sasarannya lebih ke anak-anak karena rencananya kita pengen bikin mie sehat gitu. Jadi mie yang gluten free yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman yang punya alergi gluten ya atau autoimun. Kemudian produk Ataya udah bisa didapatkan di mana nih? Kita udah tersedia di M Block Market, di M Block Space ya, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, dalam bentuk kemasan pouch dan kemasan jar. Jadi kita bikin 2 kemasan untuk di M Block, karena M Block sendiri salah satu tempat swalayan yang menampung produk-produk UMKM. Mereka tuh punya 3 prinsip ya, wellness, locality, dan traceability. Kemudian kita juga ada di Alami Bulk Shop di Jagakarsa di Jakarta Selatan, salah satu toko bulk shop ya, menjual bahan-bahan curah. Jadi kita juga ada cookies sorghumnya di sana. Gitu. Dan juga tentunya ada di marketplace, di Tokopedia, dan di Shopee. Ini rumah produksi kita ada di Jalan Rawa Indah, Jati Cempaka, di Pondok Gede. Kemudian ada email dan sosmed dan marketplace kita di @atayasorghum. Kalau teman-teman berminat untuk main ke rumah produksinya, boleh banget, kita bisa sharing-sharing seputar sorghum atau main ke kebun kita juga boleh. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nanti akan kita lanjut di pertanyaan jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ika.
Oke, keren banget ya. Di situ sudah ada penjelasannya tadi teman-teman ya, itu dari awal. Itu benar-benar banget ya, dari awal sorghum ya. Terus juga ada apa tadi apa contoh-contoh produksi dari Ataya sorghum juga ada dijelaskan di situ, itu keren banget. Nah, dari Neng Natashi nih, itu kan kita kan ada beberapa tadi ya, ada gandum, ada jagung, dan juga ada beberapa tanaman yang lain. Alasan dari Neng Natashi memilih sorghum itu apa sih, Neng? Oke. Iya Mbak, sebenarnya kalau ditanya alasan, sebenarnya itu berawal dari pengalaman ya. Pengalaman saya waktu saya mendampingi kelompok pemberdayaan masyarakat atau mama-mama di Kabupaten Malaka di NTT. Pada saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di bagian CSR. Waktu itu kita mau bikin program pemberdayaan masyarakat. Nah pada saat itu tuh saya tuh dan tim mapping, social mapping ke daerah itu, ke desa Lawalu, Rabasa, mencari apa sih kearifan lokal yang ada di sini, pangan lokal yang ada di sini yang udah mulai punah. Nah ketemulah kebun sorghum gitu, dan akhirnya kita nanya-nanya sama orang lokal di sana. Oh ya dulu tuh sorghum tuh pernah ditanam besar-besaran di sini kakak, katanya. Pernah waktu zamannya Menteri Dahlan Iskan pernah ditanam ratusan hektar, katanya bakal diserap sama salah satu perusahaan mie terbesar di Indonesia, tapi ternyata proyeknya gagal dan tidak terserap oleh perusahaan tersebut gitu. Dan akhirnya petani kecewa, terus mereka buang sorghumnya ke jalan-jalan, terus ngejual ke jadi pakan babi, dibuang-buang gitu ya. Mereka marah dan akhirnya yang mereka rugi gitu. Nah dari situ saya jadi kayak mikir, sayang banget ini sebenarnya superfood loh, dan ini tuh harganya mahal kalau misalnya di Jakarta, tapi kenapa di sini mereka nggak mau makan, karena mereka punya anggapan bahwa yang makan sorghum itu orang miskin gitu. Jadi generasi mudanya udah nggak mau makan lagi sorghum, mereka lebih pilih makan nasi karena gengsi dibanding makan sorghum. Sementara yang makan sorghum itu nenek-nenek, kakek-kakek, ina-ina mereka gitu. Jadi saya dari situ kayak pengen nih membawa sorghum ini ke Jakarta supaya jadi populer lagi gitu. Sebenarnya dari situ Mbak, terus saya uji coba tahun 2019 di Pantai Indah Kapuk dan akhirnya numbuh gitu. Terus juga kita alhamdulillah bisa kerjasama juga sama salah satu dinas di DKI untuk budidaya kebun sorghum percontohan di Jakarta. Oke. Seperti itu Mbak Ika. Keren banget, keren banget. Berarti itu dilakukan oleh komunitas ya Neng ya? Atau dari Neng Natasinya? Ya, jadi saya punya komunitas sama teman-teman namanya Lestari Mangrove dan Alam, dan itu kita awalnya fokusnya di konservasi mangrove. Cuman karena pandemi kita banyak yang nggak bisa keluar ya untuk konservasi mangrove lagi karena kan keterbatasan situasi. Akhirnya kita coba deh apa ya yang kiranya bisa masih bisa tetap kita lakukan, yaitu ya nyoba-nyoba untuk eksperimen budidaya sorghum gitu. Saya bawa benihnya dari NTT, saya coba tanam di Jakarta karena pada saat itu kan kita nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa ke luar kota juga. Akhirnya kita nyoba, tumbuh gitu, dan akhirnya ya udah dari situ karena kita penasaran akhirnya kita perluas kebunnya gitu Mbak. Oke. Ini benar-benar dari komunitas. sisi Neng Natashi ya, jauh-jauh dari NTT dibawa ke Jakarta, dan ternyata di Jakarta itu sudah dikelola dan sudah mulai berkembang ya Neng ya. Semoga nanti kedepannya jauh lebih baik lagi dan pastinya jauh lebih sukses ya Neng. Iya amin Mbak, kita juga masih belajar banget nih. Oke, tapi udah keren banget loh Neng. Oke, selanjutnya kalau dari perbedaannya sendiri antara sorghum dan juga gandum itu apa sih Neng? Oke, jadi perbedaan yang paling kelihatan ya ketika kita menjadi produk, karena kan kita kan lebih ke praktisi, ke nyoba-nyoba bikin makanan ya. Yang paling jelas sih kalau tepung terigu itu atau gandum itu kan dia punya gluten, sementara sorghum itu nggak ada glutennya, gluten free. Jadi memang dia nggak punya daya kenyal, nggak kayak terigu. Kalau terigu kan kita kasih air aja dia jadi kenyal kan. Kalau kita bikin gorengan, bakwan atau pisang goreng itu kan lebih gampang kan ininya
pisangnya mungkin terlumur sama si tepung terigunya. Sementara kalau sorghum tuh enggak, dia jatuhnya tuh ambiar gitu, hasil akhirnya ambiar. Makanya memang harus dikombinasikan dengan tepung-tepung gluten free lainnya seperti tepung maizena atau tepung mokaf atau tepung pisang gitu. Jadi yang paling kelihatan itu ya glutennya, karena sorghum nggak ada gluten free. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, ya. Kalau selama ini nih, mungkin kalau dari testimoni ya dari customernya Ataya yang sudah berlangganan nih dengan Ataya, kalau dari tepung sorghumnya sendiri itu biasanya digunakan untuk apa saja sih, Neng Natashi? Ya, kalau untuk tepung sorghum kita memang sejauh ini kita banyak gunakan untuk menjadi cookies ya. Paling banyak kita gunakan untuk menjadi cookies, kue kering. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk jadi pengganti kalau kita bikin brownies, pengganti terigunya. Pokoknya semua jenis kue maupun cookies yang bahan dasarnya dari terigu itu sebenarnya bisa diganti sama tepung sorghum, Mbak, gitu. Nah, tapi memang harus kita coba-coba ya, kayak trial error. Kalau misalnya jumlah takarannya apakah 1:2, 3:1 dengan tepung lainnya, atau tepung singkong, tepung mokaf atau tepung jagung, tepung almond. Nah, itu harus dicampur atau harus dicampur. Pokoknya semua jenis cookies maupun kue tradisional, selama itu dari tepung terigu bahan utamanya, itu bisa diganti jadi tepung sorghum. Oke. Nah, Neng Natashi, mengapa sih sorghum itu dipastikan dapat digunakan sebagai pendamping beras? Ya, karena sorghum tuh kaya akan serat. Kita kan sebenarnya kan makan itu, cuman ini koreksi ya, kalau misalnya mungkin ada teman-teman dari ahli gizi yang bisa sharing juga. Makan itu kan sebenarnya kalau yang awam tahu tuh sebenarnya nyari kenyangnya kan. Kita tuh makan karena lapar, kita berhenti makan tuh karena kita kenyang. Sementara butuh karbohidrat juga kan. Dan zat-zat lainnya yang kita perlukan bagi tubuh. Nah, sementara sorghum itu tuh punya semuanya, punya serat juga, proteinnya juga tinggi, terus juga dia juga kalsiumnya tinggi, ada antioksidannya gitu. Jadi kalau kita mencari kenyangnya, mencari serat, nah ini bagus banget untuk pengganti nasi karena dia tuh cepet ngenyangin, Mbak. Jadi kita tuh kalau untuk perempuan kan biasanya makannya nggak banyak ya. Itu makan pakai porsi sedikit, setengahnya kita makan nasi, itu juga cukup kenyang banget gitu. Jadi buat anak kos atau mungkin yang mau diet, nah ini cocok banget buat konsumsi sorghum gitu ya. Dan sebenarnya saya nggak menyarankan untuk konsumsi rutin gitu ya setiap hari. Kalau misalnya masih belajar, digabung aja dulu sama nasi, sama beras merah, atau sama pangan yang biasa kita konsumsi sehari-hari gitu. Baru nanti sedikit-sedikit bisa full sorghum, kita bisa makan sorghum setiap hari. Gitu, ada diversifikasi aja, ada keragaman pangan. Oke. Berarti tadi untuk keunggulannya itu seratnya itu tinggi, proteinnya juga tinggi ya, Neng ya? Betul. Oke. Terus kalau baiknya itu mengkonsumsi, mungkin kalau dari beras sorghumnya itu berapa hari sih, Neng, nasi sorghumnya itu? Ya. Sorghum tuh sebenarnya bisa pengganti seperti nasi ya. Kita makan 3 kali sehari juga cukup. Bahkan yaitu dengan porsi yang lebih sedikit dibanding kalau kita biasa makan nasi. Atau misalnya jangka panjangnya kita mau makannya setiap hari juga nggak apa-apa, karena aman banget untuk kesehatan kita, nggak ada efeknya. Bahkan kalau misalnya mau testimoni nih, saya sebagai pengkonsumsi sorghum udah 2 tahun. Dulu paling banyak tuh saya konsumsi sorghum tahun 2020 waktu pas pandemi itu, 2020-2021 tuh saya makan sorghum hampir tiap hari gitu. Nah itu alhamdulillah berat badan saya stabil, terus juga
nggak gampang nggak gampang, maksudnya kita tuh karena mengkonsumsi sorghum nggak malas gerak. Karena kalau misalnya kebanyakan makan nasi kan kadang kita kalau udah kenyang tuh kayak malas gerak gitu ya. Nah ini kalau misalnya bisa makan sorghum tuh nggak malas gerak, terus juga kayak lebih enak aja gitu ke tubuh gitu sih. Jadi ya memang harus dicoba sih Mbak kalau misalnya pengen tahu efeknya seperti apa ke tubuh kita. Oke. Terus kalau misal nih Mbak, porsinya kalau ditambahin nih, itu ngaruh nggak sih kalau ke apa ya, supaya jadi lebih berisi gitu tubuhnya? Boleh lah ya, saya nanti tertarik deh. Boleh banget. Boleh kalau misalnya porsinya kurang gitu ya. Kalau misalnya makan sedikit boleh makan banyak. Terus lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa variasiin juga sama serealia yang lain ya kayak jali-jali atau hanjelit, terus sama nasi jagung gitu. Jadi kita seminggu tuh makannya tuh macam-macam gitu loh, nggak cuma nasi aja setiap hari. Tapi seminggu itu tuh ada yang kita kombinasiin, entah itu beras merah atau sorghum atau kacang-kacangan gitu. Dikombinasiin, di mix juga boleh. Oke. Bisa deh ya besok-besok dicoba. Ya. Oke, selanjutnya kenapa sih Neng Natasi sorghum itu dikatakan sebagai tanaman yang memiliki produktivitas tinggi? Ya, karena dari 1 hektar kita tanam itu bisa optimum di 4 sampai 6 ton hasil panennya gitu. Dan sorghum itu tanaman yang bandel Mbak. Jadi teman-teman nih kalau misalnya tanam sorghum aja 1 biji di depan rumah yang ada halamannya ya, yang dia tuh bisa ya sebenarnya di pot juga tumbuh itu bakal bisa tumbuh tinggi pohonnya tuh karena kayak jagung kan tinggi gitu. Jadi produktivitasnya tinggi, apalagi semakin kita kasih pupuknya bagus, kasih pupuk organiknya bagus, pestisidanya juga nabati, terus juga perawatannya lebih intensif lagi, itu akan semakin bagus ininya hasilnya, semakin meningkat, bisa di maksimal 6 ton per hektar gitu. Karena dia tanaman bandel, jadi bisa ditanam di mana aja. Oh, oke. Mau nanya dong, boleh nggak? Oh boleh sekali Pak DJ, silahkan. Sorry ya, baru aktif. Mbak, siapa? Natasi. Ya. Salam kenal ya, salam santun. Dari Jogja. Oh ya, Ya, salam kenal Pak. Saya ini kan juga cukup mengapresiasi alternatif nasi gitu loh. Indomie maksudnya. Enggak, maksudnya begini. Ini kan dari data statistik itu orang Indonesia sebenarnya sudah mulai beralih dari nasi ke yang lain gitu dalam 2 dekade terakhir gitu. Ini kita bisa ukur dengan angka penjualan mie instan di Indonesia ya. Dari situ berarti sebenarnya orang tidak terlalu fanatik terhadap nasi kalau ada alternatif lain gitu loh. Ini bukan hanya sebagai opsional penyeling makanan ya, akan maksudnya yang makan pokok nih. Ya. Dan saya tahu memang sorghum itu sebuah zat ataupun bahan pokok yang cukup nutrisinya banyak di situ ya, selain karbohidrat juga di situ kalau nggak salah ada protein juga ya Mbak ya. Iya betul Pak. Gitu seperti gandum gitu. Memang gandum bukan tanaman endemik sini. Nah begini pertanyaan saya sebenarnya bukan pertanyaan. Jadi sorghum itu kan bukan tanaman orang Jawa, bukan tanaman Pulau Jawa ya, di mana kondisi tanahnya harus kering, banyak matahari, mungkin seperti di Flores di daerah-daerah sana lah seperti itu. Ini saya ya gitu. Jadi waktu dulu itu kan ada sebuah gerakan yang menjawakan orang non Jawa gitu dengan pembukaan lahan-lahan sawah yang harus ditanami oleh nasi. Sebenarnya orang-orang Indonesia dari daerah-daerah itu kan sudah punya makanan pokoknya masing-masing sesuai dengan tanaman endemik lokalnya. Di sana ada ubi, ada lain sebagainya lah, termasuk sorghum ini. Nah, sekarang sorghum lagi
lagi mulai ngetren lagi nih. Teman saya juga di Adonara di sana, dia cukup overload gitu loh. Pada saat panen ya nggak ada harga gitu artinya. Padahal itu kan kita bisa mengkonsumsinya di Jawa di sini gitu loh, untuk makanan pengganti nasi. Cuman kan kita tahu sendiri bahwa nasi itu kan, ini kita bicara DNA. DNA-nya orang Indonesia, DNA-nya orang Jawa gitu loh. Khusus ke situ loh ya. Nah, sebenarnya jadi umpamanya gini, kalau kita biasa makan nasi tiba-tiba dimasuki oleh sorghum gitu, yang notabene sistem kita bilang, ini apa ya, sesuatu masuk ke tubuh gue gitu loh. Ini bisa jadi kategorikan racun gitu. Bisa aja seperti itu nih kalau sistematis saya berpikir nih ya Mbak. Jadi sebenarnya kita ini supaya bisa menjadikan alternatif sorghum itu sebagai alternatif selain jagung, nasi jagung gitu ya. Nah itu secara diet gitu loh, kira-kira amannya tuh atau sistem tubuh kita itu bisa menerima sejauh toleransi mana, itu aja sebenarnya, seperti itu ya. Maaf loh kepanjangan.